teman-teman, saya Laili Faidatul Hidayah dan dua rekan saya Maulidia Eka Artamevia dan Priski Arista Putri akan membahas mengenai remote control, solusi audit di masa pandemi pada siklus persediaan dan pergudangan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui permasalahan apa sehingga menggunakan remote control. Pandemi COVID-19 sempat membuat sebagian auditor internal mulai berpikir untuk mencampakkan atau merobek rencana audit tahunan. Beberapa kendala menyebabkan rencana audit tersebut tidak bisa dijalankan, antara lain karena adanya pembatasan perjalanan, ketidaktersediaan klien, pergeseran prioritas klien, dan perubahan profil risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, sejak Februari 2020, sudah banyak nih perusahaan yang mulai melarang pegawai termasuk auditor internal untuk melakukan perjalanan ke luar daerah. Nah, imbauan pemerintah terhadap work from home dan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan klien menjadi tidak tersedia untuk menjalani proses audit. Nah, setelah dampak COVID-19 meluas, kendala audit menjadi lebih serius. Krisis yang menyertai COVID-19 telah memaksa klien untuk menata ulang prioritasnya. Kali ini, klien bukan hanya tidak tersedia secara fisik, tapi juga secara mental. Nah, fokus dari klien saat ini adalah pada upaya-upaya melakukan respon yang tepat terhadap tekanan yang disebabkan oleh COVID-19, seperti mengidentifikasi proses dan kegiatan yang paling berdampak. Menentukan langkah mediasi untuk mengurangi dampak COVID-19 dan menyelamatkan proses-proses penting agar bisa beroperasi meskipun tidak sempurna. Kalaupun tidak dicampakkan, rencana audit tahunan pasti perlu ditinjau ulang setelah adanya COVID-19. Profil risiko yang dihadapi oleh perusahaan saat ini sudah sangat berbeda dengan risiko-risiko pada saat rencana audit tersebut disusun pada tahun lalu. Nah, beberapa jenis risiko saat ini muncul baru atau meningkat keparahannya, terutama risiko yang terkait dengan pendapatan, likuiditas, sumber daya manusia, rantai pasokan, cyber security, dan risiko keamanan data, serta infrastruktur dalam rangka remote working. Auditor internal tidak boleh melaksanakan audit yang sudah tidak relevan dengan prioritas manajemen saat ini dan yang mungkin sekali sudah tidak sesuai dengan profil risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, perbincangan mengenai pendekatan audit baru ini, maka penggunaan teknologi dan teknik audit jarak jauh telah berlangsung selama berapa tahun. Namun, dalam berbagai jangka waktunya, terdapat perusahaan yang telah dilaksanakan selama 2 tahun berakhir, menunjukkan beberapa perusahaan secara terbatas melaporkan telah menerapkan proses audit jarak jauh di luar skala uji. Perkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit. Untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional yang menggunakan metode tatap muka untuk segera mungkin diimplementasikan. Nah, proses audit jarak jauh ini mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan. Hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis dan banyak negara di dunia ini yang telah melakukan penutupan sementara perbatasannya. Namun, bagaimana sih respon auditor terhadap COVID-19? Sebuah survei cepat terhadap para bagi kepala audit internal memberikan konfirmasi perlunya melakukan pengabaian atau perubahan total terhadap rencana audit tahunan. Yang menariknya, beberapa responden malah menambah penugasan baru, terutama yang berkaitan dengan COVID-19, yang terkait dengan risiko baru yang muncul atau berubah setelah COVID-19. Sejalan dengan semangat ini, ada juga responden yang memperluas dan menambah ruang lingkup pada beberapa penugasan. Tentunya yang juga relevan dengan perubahan kondisi organisasi.
Hal ini menunjukkan kelincahan dan para auditor tersebut terhadap perubahan risiko pada organisasinya. Mereka berani menyetop rencana audit yang tidak relevan lagi dan menambah penugasan baru atau meluas ruang lingkup audit yang selaras dengan risiko baru yang dihadapi. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi? Jadi, cara yang bisa dilakukan oleh auditor untuk mengaudit persediaan pada perusahaan saat pandemi seperti ini salah satunya dengan melakukan remote control. Apa sih yang dimaksud dengan remote control itu? Jadi remote control adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan teknologi jarak jauh. Alat yang biasa digunakan dalam remote control ini misalnya seperti drone, kamera, laptop, dan zoom, dan lain-lain. Kemudian auditor sendiri sangat dimudahkan dengan adanya remote control karena selain dapat dilakukan secara jarak jauh, namun juga dapat menghemat waktu dan biaya. Nah, kemudian bagaimana sih auditor itu melakukan proses audit jarak jauh dengan remote control? Jadi proses audit jarak jauh yang biasa dilakukan oleh auditor yaitu dengan yang pertama melakukan perencanaan. Jadi auditor melakukan perencanaan mengenai ruang lingkup dan jadwal. Kemudian auditor menjelaskan pendekatan proses audit jarak jauh kepada pemangku kepentingan, seperti penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diantisipasi terkait kesamaan dan perbedaan antara audit tatap muka langsung dengan proses audit jarak jauh. Dan perencanaan ini auditor memerlukan teknologi remote control seperti drone dan kamera untuk melakukan pengambilan video maupun fotografi terhadap hal penting yang diperlukan oleh auditor saat pemeriksaan. Kemudian kajian dokumen. Pada saat mengkaji dokumen dari jarak jauh, auditor harus mencatat dan menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan selama wawancara jarak jauh dengan mengatur video teleconference antara auditor dengan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan yang sedang dikaji. Dalam kajian dokumen ini, auditor menggunakan file digital seperti Skype dan Google Drive untuk menyimpan data yang diperlukan saat mengaudit. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik langsung. Pemeriksaan secara langsung ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah seperti penggunaan live streaming dan teknologi two-way smart glasses atau kacamata pintar dua arah dan video atau foto digital yang diambil menggunakan telepon seluler perusahaan. Setelah pemeriksaan dilakukan oleh manajer audit dan dikompilasi menjadi sebuah album, kemudian akan ditinjau oleh masing-masing auditor sebagai bahan membuat catatan dan menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan selama wawancara jarak jauh. Kemudian yang keempat yaitu wawancara jarak jauh. Wawancara jarak jauh ini dilakukan melalui penjadwalan panggilan video terhadap persuasif inti dengan menggunakan sejumlah teknologi yang tersedia, misalnya Microsoft Teams, Skype, dan Zoom. Wawancara ini dilakukan antara 30 sampai 90 menit, tergantung dengan penanggung jawab pekerjaan. Jadi semakin besar tanggung jawab yang diemban, maka wawancara akan semakin lama, dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir, pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan audit ini merupakan kesempatan untuk mempresentasikan rancangan awal hasil audit kepada para peserta pemangku kepentingan, menyelesaikan pertanyaan dan atau permasalahan, serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk finalisasi hasil audit dan pengembangan berkelanjutan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dapat menjadi titik balik di mana remote control menjadi solusi di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan audit fisik secara tatap muka. Diterapkannya penggunaan remote control dirasa membawa dampak yang cukup baik bagi para auditor di masa pandemi seperti sekarang ini. Dampak yang pertama yaitu audit tetap akan mencakup semua area dengan menggunakan remote control untuk mendukung penilai di mana kunjungan ke lokasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian dampak yang kedua, penggunaan remote control dapat mengurangi biaya perjalanan auditor dengan tim yang ada, sebab pemeriksaan jarak jauh ini dapat dilakukan dari rumah masing-masing. Kemudian dampak yang ketiga, remote control juga dapat menciptakan peluang bagi auditor untuk mempertimbangkan pendekatan yang berbeda sehingga dapat menambah nilai pada proses audit itu sendiri. Dan dampak yang terakhir yaitu penggunaan remote control dalam pengambilan data yang bersifat real time serta waktu pemeriksaannya bisa lebih cepat karena adanya analisis dan pengujian menggunakan teknologi. Proses pemeriksaan persediaan dengan remote control sebenarnya sama dengan pemeriksaan persediaan secara fisik, tetapi pada pelaksanaannya dalam penggunaan remote control dibantu dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi ketika melakukan audit kebijakan, proses
tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Jadi kesimpulannya, di masa pandemi seperti sekarang ini, remote control menjadi suatu solusi untuk mempermudah para auditor untuk melakukan pemeriksaan persediaan secara jarak jauh. Adanya remote control ini akan mencakup semua area untuk mendukung para auditor di mana kunjungan ke lokasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sekian penjelasan sedikit dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan selamat menonton. Terima kasih.